Birokrasi telah lama lekat dengan stigma yang berbelit-belit. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Belum lagi nanti kalau terjadi pungli atau adanya praktik KKN. Demikian adalah paradigma yang diyakini sebagian khalayak. Tak sedikit calon pemohon terkungkung kekhawatiran dalam proses perizinan yang penerbitannya terbilang ribet banget. Untungnya pemerintah Kota Surakarta tidak demikian. Sadar akan pentingnya legalisasi dalam berbagai keperluan masyarakat, pemerintah Kota Surakarta memilih menyederhanakan prosedur permohonan izin ke dalam satu organisasi perangkat daerah. Berbagai macam izin cukup didaftarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disebut dengan DPMPTSP. Pada tahun 2017, DPMPTSP berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau yang disebut dengan WBK, sebuah predikat dalam OPD yang berkomitmen untuk mewujudkan zona bebas dari korupsi. DPMPTSP merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang dibangun sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan predikat demi menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau yang disebut dengan WBBM. Maka dari itu, DPMPTSP Kota Surakarta melaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan zona integritas, yaitu 1. Manajemen perubahan. Pembentukan tim kerja sesuai dengan surat keputusan. Sosialisasi dokumen rencana pembangunan zona integritas. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK dan WBBM. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. 2. Penataan tata laksana. Standar operasional prosedur atau SOP, e-office, keterbukaan informasi publik. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin kode etik dan kode perilaku pegawai, sistem informasi kepegawaian. 4. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan dalam menyusun dan memantau pencapaian kinerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan standar pelayanan, menerapkan budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap masyarakat. DPMPTSP, korupsi, gratifikasi, kinerja. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Korupsi tidak, gratifikasi tolak, DPMPT bekerja hebat. Yes! Pelayanan perizinan terus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, mudah, dan akurat. Pada tahun 2020, DPMPTSP mulai memanfaatkan layanan berbasis teknologi melalui sistem informasi perizinan terpadu atau yang disebut dengan SIPinter. Aplikasi ini dapat digunakan untuk proses pelayanan perizinan dari hulu ke hilir, dari proses pendaftaran, verifikasi, perhitungan retribusi, penetapan SKRD, dan penertiban produk perizinan. Terdapat juga beberapa aplikasi pendukung lainnya, yaitu aplikasi antrian berbasis Android Ringkes. Antrian daring lebih komunikatif, efisien, dan simpel. Simpedal, saluran informasi penanaman modal, media informasi investasi dan penanaman modal. E-Cashless, sistem informasi atau aplikasi yang memberikan kemudahan pengguna layanan perizinan dalam melakukan pembayaran retribusi perizinan secara non-tunai melalui lembaga perbankan. E-Signature, sistem informasi atau aplikasi penandatanganan secara elektronik seluruh produk perizinan oleh Kepala DPMPTSP Kota Surakarta. E-Polling, polling pengunjung untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pengunjung terhadap layanan yang telah diberikan. E-Dokumen,
aplikasi penataan pengelolaan arsip secara elektronik, cetak produk perizinan secara online, sehingga pengguna layanan tidak perlu datang ke DPMPTSP untuk mengambil produk perizinan. Terdapat 3 izin pelayanan melalui SIPinter dan OSS, Online Single Submission. 1. Bidang pelayanan perizinan pekerjaan umum. 2. Bidang pelayanan perizinan perekonomian. 3. Bidang pelayanan perizinan pariwisata, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, DPMPTSP menyediakan layanan informasi dan pengaduan melalui aplikasi berbasis Android, yaitu 1. SAPA, Saluran Aspirasi dan Pelayanan Aduan. 2. ULAS, Unit Layanan Aduan Surakarta. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tidak berhenti di sini, media informasi layanan DPMPTSP Kota Surakarta juga mengembangkan terobosan baru yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna layanan, baik melalui website atau aplikasi yang tersedia di Play Store. Berikut fitur-fitur yang disediakan oleh 2 media tersebut, yaitu 1. Kalkulator izin. 2. Tracking perizinan. 3. Informasi serta fitur pendukung lainnya. Perkembangan zaman menuntut kita untuk bekerja semakin cepat di segala tempat dan di setiap saat. Kini, DPMPTSP dilengkapi dengan fitur WhatsApp demi mempermudah layanan. 1. WhatsApp informasi. 2. WhatsApp status proses. 3. WhatsApp kritik, saran, dan pengaduan. 4. Informasi retribusi. DPMPTSP Kota Surakarta memiliki ruang kerja yang nyaman, ruang pelayanan yang representatif, fasilitas disabilitas, pojok baca, ATM Center, ruang laktasi, dan disertai fasilitas pendukung lainnya. Saya Toto Amanto, Kepala DPMPTSP Kota Surakarta, beserta segenap karyawan-karyawati berkomitmen mewujudkan DPMPTSP Kota Surakarta menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan meningkatkan kinerja yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jika terjadi kendala pada saat proses perizinan, DPMPTSP menyediakan proses pengaduan perizinan yang disampaikan melalui 3 mekanisme. 1. Pengaduan langsung atau tatap muka. 2. Pengaduan melalui telepon. 3. Pengaduan online. Barusan saya ngurusin pajak usaha saya. Pelayanannya cepat, tanpa ribet, dan orangnya ramah-ramah. Salut untuk DPMPTSP. Pembayarannya bisa melalui bank, jadi tidak harus antri. Dan pasti jauh dari pungli. Terima kasih DPMPTSP. Selamat tinggal birokrasi berbelit-belit. Hal ini adalah bentuk dari upaya DPMPTSP yang bermuara pada wilayah birokrasi bersih melayani.